Ada lagi nih Sohib Justice yang nanya, apa sajakah hak yang didapat oleh istri ketika bercerai? Menarik nih Sohib Justice sekalian. Sebelum kita lanjut, ingat ya sob, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Lanjut. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Perceraian merupakan tahapan terakhir bagi pasangan suami dan istri yang tidak menemukan solusi untuk keberlangsungan ikatan perkawinannya. Perceraian dapat diajukan oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Ketika suami menginginkan perceraian dengan istrinya, maka suami dapat melakukan permohonan cerai kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. Hal ini juga berlaku ketika seorang istri ingin bercerai dari suaminya. Istri dapat mengajukan cerai gugat ke pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. Ketentuan tentang perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan khusus bagi orang yang beragama Islam mengacu pula pada kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 dan pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ingat ya, bukan di depan RT, apalagi hansip. Pemahaman yang berkembang di masyarakat saat ini, Sohib Justice, bahwa hanya suamilah yang dapat melakukan cerai ke pengadilan. Namun, hal ini jelas keliru, karena seorang istri pun dapat mengajukan cerai ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan juga pada pasal 115 kompilasi hukum Islam yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Perbedaan keduanya terdapat pada penyebutan saat siapa yang mengajukan cerai. Jika suami yang akan mengajukan cerai, maka dapat diajukan permohonan cerai atau cerai talak bagi yang beragama Islam. Jika istri yang akan mengajukan cerai, maka dapat melakukan gugat cerai. Selain itu, perbedaan akibat hukum bagi siapa yang mengajukan cerai juga akan berdampak pada hak seorang istri setelah bercerai. Kita bahas satu-satu ya sob. Ketika seorang suami mengajukan permohonan cerai atau cerai talak, maka seorang istri dapat mengajukan hak yang disarikan dalam gugatan balik atau rekonvensi, seperti nafkah utang. Jika suami sudah tidak menafkahinya, hak asuh anak dan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan serta pada pasal 196 HIR. Dan bagi yang beragama Islam, seorang istri dapat pula mengajukan hak lain seperti mut'ah, idah, dan melunasi mahar jika pada posisi qobla ad-dukul. Hal ini jelas dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib pertama, memberikan mut'ah atau pemberian atau hadiah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,
kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri. Belum enak-enak sob maksudnya. Yang kedua, memberi nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah atau pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukhul. Yang keempat, memberikan biaya hadonah atau pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Nah, kesimpulannya, ketika seorang istri yang mengajukan gugat cerai, maka ia hanya berhak untuk mengajukan hak yang dimintakan dalam draft gugatan cerainya, seperti hak untuk bercerai, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Semoga jawaban ini dapat membantu ya sob. Boskon benar-benar turut prihatin atas permasalahan yang dialami. Semoga bermanfaat ya. Adapun dasar hukum yang dipakai Boskon sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, dan yang terakhir, kompilasi hukum Islam. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.